Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di sebuah wilayah yang padat, ramai, dan penuh warna, hidup sebuah masyarakat yang sangat memegang kuat tradisi turun-temurun. Setiap sudut jalan dipenuhi aroma dupa, suara lonceng kecil, dan langkah kaki yang menuju ke tempat ibadah. Setiap orang tumbuh bersama keyakinan yang ditanamkan sejak kecil, bahwa menghormati tempat suci adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan, dan sapi adalah lambang kesucian tertinggi yang harus diperlakukan dengan penuh pengagungan. Setiap pagi, seorang pemimpin keluarga selalu membangunkan anak-anaknya lebih awal. Ia menuntun mereka keluar rumah dengan penuh kebanggaan menuju tempat ibadah. Di tangan mereka tergenggam bunga, dupa, dan sesajen. Langkah kaki mereka mantap, seolah jalan menuju keyakinan itu sudah menjadi bagian dari hidup yang tak dapat dipisahkan. Bagi pemimpin keluarga itu, menjalankan ritual bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara menjaga kehormatan leluhur. Di sisi lain, seorang ibu parubaya dengan kelembutan dalam hatinya mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menunduk hormat pada simbol suci. Setiap kali melihat sapi lewat di jalan, ia mengajak anak-anaknya untuk berhenti sejenak, memberi hormat, dan menanamkan di hati mereka keyakinan bahwa makhluk itu adalah lambang kesucian yang harus dimuliakan. Di matanya, menyembah dan menghormati adalah bentuk terindah dari pengabdian hidup. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda yang tumbuh dengan pikiran terbuka juga menjalani ritual yang sama. Setiap hari ia ikut berdiri bersama ribuan orang lain, mengangkat tangan, memejamkan mata, dan menyerahkan dirinya secara penuh pada simbol-simbol yang ada di hadapannya. Namun jauh di dalam dadanya, sebuah kegelisahan diam-diam tumbuh. Ada pertanyaan kecil yang tidak berani ia ucapkan. Apakah benar Tuhan harus selalu berbentuk? Apakah benar kekuatan tertinggi itu harus diwujudkan dalam benda yang terlihat? Ia mencoba menyingkirkan pertanyaan itu, karena ia tahu hidup di tengah masyarakat yang begitu kuat memegang tradisi bukanlah hal mudah. Satu pertanyaan yang melenceng saja bisa dianggap penghinaan. Maka ia memilih diam, menyimpan semua yang ia rasakan rapat-rapat hanya di dalam hati. Seorang lansia yang sudah melalui banyak fase kehidupan juga menjalani rutinitas yang sama. Setiap pagi ia duduk lama di depan patung suci, menundukkan kepala dengan tangan bergetar. Bukan hanya karena usianya yang menua, tetapi karena dalam dirinya ada rasa takut yang tidak pernah hilang. Ia takut salah langkah. Takut jika suatu hari ia tidak cukup taat. Takut jika keberuntungan hidupnya akan dicabut jika ia mengurangi penghormatan. Dalam doanya, seringkali ia menangis bukan karena bahagia, melainkan karena merasa hidupnya terikat oleh rasa cemas yang tidak pernah benar-benar hilang. Rutinitas itu tidak pernah berhenti. Setiap hari adalah pengulangan. Setiap pekan ada ritual besar. Setiap bulan ada perayaan. Setiap tahun ada hari sakral yang disambut dengan kemeriahan. Dari luar, kehidupan mereka tampak bahagia, penuh keyakinan, dan penuh rasa percaya diri terhadap jalan yang mereka tempuh. Namun di balik senyum itu, beberapa jiwa sebenarnya sedang berjuang memahami arti ketenangan yang sesungguhnya. Di sudut kota lainnya, seorang perempuan muda sering duduk lama selepas ritual selesai. Orang-orang telah pulang, suara doa telah berhenti, tetapi ia tetap terpaku di tempatnya. Matanya menatap patung suci di depannya, namun hatinya terasa hampa. Ia tidak tahu mengapa setiap kali ia berdoa, air matanya justru jatuh karena rasa kosong, bukan karena rasa damai. Dalam hati kecilnya, ia merindukan sesuatu yang lebih hidup. Ia ingin merasa dekat dengan Tuhan bukan melalui simbol, tetapi melalui rasa yang benar-benar menyentuh hati. Seorang pencari nafkah juga merasakan pergolakan yang sama. Setiap kali ia mengalami kesulitan, ia datang ke tempat ibadah, duduk lama, dan berharap menemukan jawaban. Namun setiap kali ia berdiri kembali, dadanya tetap terasa berat. Doanya seolah hanya terpantul pada dinding batu dan tidak pernah mencapai langit. Ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ia yang kurang yakin, mungkin ia yang kurang taat. Tetapi hati kecilnya berkata sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang belum ia temukan. Namun tentu tidak semua merasakan kegelisahan yang sama.
Banyak yang masih teguh, masih yakin tanpa keraguan sedikit pun. Mereka meyakini bahwa inilah satu-satunya jalan. Mereka menjaga tradisi dengan sepenuh jiwa, mengajarkannya pada generasi setelah mereka, dan berdiri sebagai penjaga keyakinan yang diwariskan leluhur. Setiap langkah mereka tampak mantap. Setiap keyakinan mereka tampak kokoh. Meski demikian, kehidupan spiritual bukan sekadar apa yang tampak di mata. Ada getaran-getaran halus yang mulai terasa dalam beberapa hati. Ada pertanyaan-pertanyaan lembut yang mulai muncul. Ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan logika ataupun ritual. Kerinduan akan kedamaian yang tidak bergantung pada benda, tidak bergantung pada wujud, dan tidak bergantung pada simbol. Hari-hari terus berjalan. Tempat ibadah tetap ramai. Ritual tetap terlaksana dengan kesungguhan. Sapi tetap dihormati dengan kemuliaan tertinggi. Namun di antara ribuan jiwa itu, ada hati-hati yang perlahan mulai melihat bahwa keyakinan bukan hanya tentang apa yang diwariskan, tetapi tentang apa yang benar-benar menenangkan jiwa. Mereka mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang dirasakan. Ada air mata yang lahir bukan karena sedih, tetapi karena hati mulai menyadari bahwa hidup ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar menjalankan kebiasaan. Ada jiwa yang mulai berbisik pelan pada dirinya sendiri, apakah ini benar yang aku cari? Atau hanya sesuatu yang aku jalani karena takut ditinggalkan? Pertanyaan itu belum menemukan jawaban, tetapi benihnya sudah tertanam. Mereka belum tahu bahwa kehidupan yang selama ini mereka anggap stabil ternyata berada di ambang perubahan besar. Mereka belum tahu bahwa suatu hari akan ada peristiwa yang tidak hanya mengguncang bangunan fisik, tetapi juga mengguncang keyakinan yang selama ini mereka pegang. Namun sebelum semua itu terjadi, Tuhan terlebih dahulu menanamkan kegelisahan halus dalam hati mereka, bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk mengantar mereka pada perjalanan panjang menuju kedamaian yang sesungguhnya. Untuk saat ini, mereka masih hidup dalam dunia yang sama. Mereka masih menjalankan tradisi yang sama. Mereka masih menaruh harapan pada simbol yang sama. Tetapi jauh di dalam hati beberapa dari mereka, sebuah pintu kecil telah terbuka. Pintu menuju pertanyaan. Pintu menuju pencarian. Pintu menuju harapan akan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan disinilah kisah itu benar-benar dimulai. Dari kehidupan yang tampak tenang, namun menyimpan badai kecil dalam jiwa, badai yang kelak akan membawa mereka pada cahaya yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu datang dengan gemuruh yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dari pagi buta, suara lonceng kecil, tabuhan alat musik tradisional, dan lantunan doa sudah memenuhi udara. Jalanan dipenuhi warna, kain-kain indah digantung di setiap sudut, dan aroma dupa mengepul ke angkasa, seolah ingin memberitahu dunia bahwa hari ini adalah hari yang sangat besar bagi mereka. Hari ini adalah puncak pengabdian, hari di mana ribuan orang berkumpul bukan hanya untuk merayakan tradisi, tetapi juga untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada keyakinan yang telah mereka pegang sepanjang hidup. Ribuan langkah kaki memenuhi jalan menuju tempat ibadah. Seorang pemimpin keluarga berjalan dengan penuh kebanggaan, menuntun keluarganya di tengah kerumunan. Di wajahnya tidak ada ragu sedikit pun. Ada keyakinan yang teguh, ada rasa bangga karena pada hari ini, ia merasa sedang melakukan sesuatu yang dianggap paling mulia dalam hidupnya. Ia memandang ke depan, melihat bangunan tempat ibadah berdiri megah dengan patung-patung besar yang berdiri kokoh, dihias dengan kain suci, bunga, dan berbagai sesajen. Seorang ibu paruh baya membawa persembahan dengan penuh kehati-hatian. Di kedua tangannya ada keranjang kecil berisi bunga dan dupa. Di matanya ada haru, ada rasa syukur, sekaligus rasa takut jika ia tidak melakukan ritual dengan benar. Hari besar seperti ini membuatnya merasa lebih dekat dengan keyakinan yang ia peluk sejak lahir. Ia ingin melakukan yang terbaik, agar hidupnya selalu dipenuhi keberuntungan menurut keyakinannya. Di sisi lain, seorang pemuda berdiri di tengah kerumunan. Suaranya menyatu dengan doa yang dilantunkan ribuan orang lainnya. Ia menengadahkan tangan, menutup mata, dan merasakan dentuman doa yang bergema kuat. Namun, seperti sebelumnya, jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang tetap kosong. Ia mencoba menepis rasa itu. Ini adalah hari besar. Ia seharusnya merasa bahagia. Ia seharusnya merasa penuh. Namun hatinya justru terasa berat. Seolah ada dinding besar antara dirinya dan ketenangan yang ia cari.
Seorang lansia berjalan pelan menuju tempat ibadah. Kakinya sudah tidak sekuat dulu, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Ia duduk di barisan depan, memandangi patung besar yang berdiri kokoh di hadapannya. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya bergetar saat memanjatkan doa. Ada air mata yang menetes pelan. Bukan hanya karena terharu, tetapi karena takut jika hari ini menjadi hari yang tidak sempurna dalam menjalankan keyakinannya. Tempat ibadah hari itu begitu penuh. Patung-patung berdiri tinggi, dihias sedemikian rupa hingga terlihat sangat berwibawa. Sesajen menumpuk di sekitarnya, bunga, buah, makanan, serta segala sesuatu yang dianggap sebagai persembahan terbaik. Semua orang datang dengan harapan besar. Mereka yakin, hari ini adalah momen paling suci, hari di mana setiap doa lebih dekat kepada kekuatan yang mereka yakini. Seorang anak kecil menatap sekeliling dengan rasa takjub. Ini adalah perayaan terbesarnya. Ia melihat orang dewasa menangis, berdoa, memeluk patung, dan memejamkan mata dengan khusyuk. Ia belum benar-benar mengerti semuanya, tetapi ia tahu bahwa hari ini sangat penting. Orang tuanya berulang kali berpesan bahwa ini adalah hari suci, hari di mana mereka harus menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Maka anak itu pun ikut menunduk. Meski hatinya masih dipenuhi rasa ingin tahu. Suasana semakin haru ketika suara doa dipanjatkan bersamaan. Ribuan mulut bergerak dalam irama yang sama. Ribuan dada bergetar dengan emosi yang sama. Air mata jatuh dari wajah-wajah yang merasa bahwa inilah puncak pengabdian mereka. Mereka merasa telah melakukan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang mereka yakini sebagai jalan menuju keselamatan. Namun, di balik gemuruh doa itu, ada hati-hati yang masih menyimpan kegelisahan. Seorang pemuda yang tadi melantunkan doa mulai merasakan sesak yang tidak dapat ia jelaskan. Ia melihat patung besar yang dihormati begitu tinggi. Ia melihat sesajen bertumpuk, manusia bersujud, dan suara doa yang menggema keras. Tetapi ada pertanyaan yang belum hilang. Mengapa hatinya tetap kehilangan ketenangan? Seorang perempuan muda yang berdiri tidak jauh dari sana juga merasakan hal yang sama. Ia mengikuti semua ritual, melakukan setiap langkah dengan benar. Tetapi setiap kali ia menutup mata, yang muncul bukanlah ketentraman, melainkan rasa perih yang sulit ia gambarkan. Ia merasa seperti sedang menjalankan kewajiban, bukan sedang mendekatkan diri pada sesuatu yang benar-benar hidup di dalam hatinya. Meski begitu, mereka tetap bertahan. Mereka tetap mengikuti setiap prosesi dengan hikmat. Mereka yakin, mungkin ketenangan itu akan datang jika mereka terus berusaha. Mungkin kedamaian akan turun jika mereka tidak berhenti berharap. Mereka masih percaya bahwa hari ini adalah puncak dari perjalanan spiritual mereka. Seiring berjalannya waktu, doa semakin kuat. Para tetua memimpin ritual dengan suara lantang. Tangan-tangan terangkat tinggi. Banyak yang menangis terharu karena begitu besar rasa hormat dan cinta pada simbol yang mereka yakini suci. Tempat ibadah itu seolah penuh energi keagamaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan momen tersebut. Namun ternyata, hari besar itu bukan hanya tentang kebanggaan dan haru. Tanpa mereka sadari, hari itu juga menyimpan keheningan lain. Keheningan di dalam hati sebagian orang yang merindukan sesuatu yang berbeda. Ada jiwa-jiwa yang mulai merasa bahwa mereka tidak hanya ingin percaya karena tradisi, tetapi ingin benar-benar menemukan kedamaian yang lahir dari dalam, bukan hanya dari simbol luar. Sementara itu, seorang lansia yang duduk di depan masih meneteskan air mata. Tetapi kali ini air matanya bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang berbeda. Ada keinginan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa ingin mengenal Tuhan bukan hanya sebagai patung yang diam, tetapi sebagai sesuatu yang benar-benar hidup di dalam hatinya. Hari besar itu pun berakhir dengan gegap gempita. Orang-orang pulang dengan wajah penuh keyakinan. Mereka merasa telah melaksanakan kewajiban spiritual terbesar mereka. Mereka merasa bangga telah mempersembahkan hari mereka untuk keyakinan yang telah diwariskan sejak lama. Tetapi tidak semua pulang dengan hati yang sepenuhnya tenang. Beberapa pulang dengan dada yang masih berat. Beberapa berjalan dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Beberapa melangkah dengan hati yang masih mencari-cari makna. Mereka tidak berani mengungkapkannya. Tetapi mereka tahu perubahan kecil telah mulai tumbuh di dalam diri. Hari itu mungkin tampak sebagai puncak pengabdian,
Tetapi sebenarnya ia adalah pintu masuk menuju perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam. Hari itu bukan akhir dari pencarian, justru baru permulaan. Di balik keramaian, musik, bunga, patung, dan sesajen, Tuhan sedang menanamkan benih pertanyaan dalam hati mereka. Benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi keberanian untuk mencari kebenaran yang sejati. Dan seperti itulah hari besar itu tercatat dalam hidup mereka. Hari yang penuh haru, penuh keyakinan, penuh ritual, tetapi juga hari di mana beberapa hati mulai menyadari bahwa mungkin masih ada kedamaian yang belum mereka temukan. Mereka belum tahu apa yang menanti di depan, tetapi hari itu menjadi tanda bahwa perjalanan spiritual mereka belum selesai. Bahkan, perjalanan itu baru saja dimulai. Hari besar itu telah mencapai puncaknya. Doa mengalun semakin keras, suara musik ritual semakin menggema, dan suasana spiritual mencapai titik tertinggi. Ribuan orang berdiri dengan penuh kehusyukan. Tangan-tangan terangkat, mata-mata terpejam, dan hati mereka dipenuhi rasa bangga karena yakin sedang berada di momen paling suci dalam hidup. Tempat ibadah dipenuhi cahaya. Patung-patung besar berdiri tegak dikelilingi sesajen yang melimpah, dan semua orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang agung. Namun pada saat itulah, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Di tengah keramaian itu, seekor sapi yang selama ini dianggap lambang kesucian bergerak gelisah. Awalnya hanya langkah kecil yang tampak biasa. Beberapa orang melihatnya, tetapi tidak terlalu memikirkan apapun. Sapi adalah makhluk suci bagi mereka, keberadaannya dalam area ritual dianggap berkah. Mereka percaya tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun tiba-tiba, hewan itu mengangkat kepalanya, matanya tampak liar, dan dalam sekejap suasana berubah drastis. Dengan tenaga besar, sapi itu mengamuk. Ia berlari tak terkendali, menabrak orang-orang di sekitarnya, menghentakkan kaki dengan keras, dan memporak-porandakan area pemujaan. Suara doa mendadak berubah menjadi jeritan. Suara musik spiritual berubah menjadi teriakan panik. Detik itu, suasana sakral berubah menjadi situasi mencekam. Seorang pemimpin keluarga yang tadinya berdiri gagah langsung menarik keluarganya menjauh. Wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan makhluk yang selama ini dipuja bisa berubah begitu liar. Seorang ibu paruh baya menjatuhkan sesajennya, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk erat anak-anaknya sambil menangis karena ketakutan. Seorang lansia yang duduk di depan terpaku dengan mata terbelalak, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Sapi itu terus mengamuk. Tanduknya menghantam tiang penopang, menghancurkan hiasan, menghentakkan sesajen, dan pada satu momen yang membuat seluruh dunia spiritual mereka terguncang, hewan itu menabrak patung besar yang selama ini mereka agungkan. Semua orang menahan napas. Patung itu bergoyang keras. Lonceng bergemerincing. Lantai bergetar. Lalu, dalam satu detik yang terasa begitu panjang, patung yang selama ini disembah sebagai lambang kesucian itu roboh. Tubuh batu yang dulu berdiri megah sekarang jatuh ke tanah, retak, dan pecah. Suara hancurnya patung bergema lebih keras daripada suara doa yang berhenti mendadak. Seolah dunia mereka runtuh bersama pecahnya batu itu. Jeritan tangis langsung pecah. Ada yang berteriak histeris. Ada yang langsung bersujud panik sambil memohon-mohon. Ada yang berdiri terpaku tanpa mampu bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Di tengah kepanikan itu, sebagian orang menangis bukan hanya karena takut, tetapi karena hati mereka terasa benar-benar terguncang. Sapi itu masih berlari, menghancurkan hiasan, menabrak pelataran, menimbulkan kekacauan yang tak terkendali. Orang-orang berlarian, saling menabrak, saling berpegangan, mencoba menyelamatkan diri sambil tak henti bertanya-tanya dalam hati. Mengapa makhluk yang selama ini dihormati justru menghancurkan tempat yang mereka anggap suci? Beberapa orang mencoba mendekat dan menenangkan sapi tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Hewan itu seolah dikuasai sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nafasnya memburu, langkahnya menghentak keras, matanya liar tanpa arah. Dalam pandangan manusia, semua ini tampak seperti bencana besar. Namun di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Di sudut tempat ibadah, seorang pemuda berdiri mematung. Matanya menatap patung yang pecah. Tangannya gemetar. Di kepalanya berkecamuk pertanyaan yang selama ini ia pendam. Jika ini benar lambang kekuatan tertinggi, mengapa ia bisa runtuh?
Mengapa sesuatu yang selama ini dianggap suci bisa hancur hanya karena satu benturan? Jika ia pelindung, mengapa ia tak mampu melindungi dirinya sendiri? Air matanya jatuh. Bukan karena takut pada sapi, bukan karena bangunan yang hancur, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari sesuatu. Ada yang tidak lagi selaras antara apa yang ia yakini dan apa yang ia lihat. Di tempat lain, seorang perempuan muda menutup mulutnya menahan tangis. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang biasanya tampak kuat dalam keyakinan kini menangis ketakutan, kehilangan arah, tidak tahu harus berpegang pada apa. Sementara seorang lansia duduk lemas di lantai, menatap patung yang retak dengan mata kosong. Tangannya yang dulu teguh memegang bunga kini terkulai lemah. Bangunan spiritual yang mereka bangun selama bertahun-tahun seolah runtuh dalam hitungan menit. Ada yang mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya musibah biasa. Ada yang mengatakan ini hanya kebetulan. Ada yang memaksa hati untuk tetap percaya seperti semula. Tetapi tak bisa dipungkiri, kejadian itu telah menggoreskan luka yang dalam di dalam hati mereka. Sebuah luka yang bukan hanya ada di luar, tetapi di dalam jiwa. Ritual berhenti total. Musik terdiam. Doa tidak lagi terdengar. Yang tersisa hanyalah suara tangis, suara langkah berlarian, dan suara hati yang sedang bertanya keras. Seorang ibu paruh baya memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap reruntuhan simbol yang dulu ia yakini sebagai sumber kekuatan. Di dadanya muncul rasa hampa yang sangat besar. Selama ini ia percaya bahwa selama ia menghormati simbol tersebut, hidupnya akan aman. Tetapi hari itu, rasa aman itu lenyap seketika. Sementara seorang tetua yang biasanya menjadi sumber ketenangan bagi orang lain kini terlihat bingung. Matanya goyah. Bibirnya gemetar. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hatinya pun terguncang. Ia pun manusia. Ia pun memiliki keraguan yang tiba-tiba menyeruak begitu besar. Pada saat itu, banyak yang menyadari sesuatu yang menakutkan namun jujur. Mereka ternyata rapuh. Patung yang selama ini dianggap suci bisa pecah. Tempat ibadah yang selama ini dianggap paling kuat bisa runtuh. Makhluk yang selama ini diagungkan bisa mengamuk. Lalu, di mana tempat untuk menggantungkan ketenangan? Di tengah kepanikan itu, ada yang hanya bisa duduk diam sambil menutup wajah. Air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesedihan yang berbeda. Bukan hanya karena perayaan gagal, bukan karena bangunan rusak, tetapi karena sesuatu dalam dirinya terasa patah. Namun, di balik semua kepedihan itu, perlahan lahir sesuatu yang tak kalah kuat, kesadaran. Tidak ada yang berani mengatakannya lantang, tetapi banyak hati mulai berbisik pelan. Mereka mulai memahami bahwa mungkin selama ini mereka menaruh harapan terlalu besar pada sesuatu yang bisa runtuh. Mungkin selama ini mereka menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang sebenarnya rapuh. Mungkin Tuhan yang sejati tidak seharusnya bergantung pada bentuk, pada wujud, pada benda. Mungkin Tuhan yang sejati seharusnya lebih besar dari semua itu. Peristiwa hari itu bukan hanya meruntuhkan bangunan fisik, tetapi juga tembok keyakinan yang selama ini berdiri kokoh di dalam hati. Tidak sedikit yang pulang dengan langkah lemas, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena membawa pulang hati yang penuh pertanyaan. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan justru menjadi hari yang mengguncang batin terdalam mereka. Namun, justru dari kejadian itulah perjalanan spiritual baru mulai tumbuh. Air mata yang hari itu jatuh bukan hanya air mata ketakutan, tetapi juga air mata kejujuran, air mata dari hati yang mulai berani bertanya dan mencari kebenaran yang lebih murni. Mereka belum menemukan jawabannya. Namun satu hal pasti, hari itu menjadi titik balik. Hari ketika mereka menyadari bahwa sesuatu dalam hidup mereka perlu dipertanyakan. Hari ketika mereka mulai sadar bahwa kedamaian sejati tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang bisa hancur. Dan tanpa mereka sadari, hari penuh keguncangan itu sebenarnya sedang menuntun mereka menuju cahaya yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelah peristiwa mengejutkan itu berubah menjadi lembaran waktu yang berat bagi masyarakat. Jalanan yang biasanya dipenuhi tawa, sapaan, dan suara aktivitas kini seakan kehilangan ruhnya. Banyak yang masih terbayang jelas bagaimana suara gemuruh itu terdengar, bagaimana tumpukan puing jatuh, dan bagaimana rasa panik menyelimuti setiap sudut tempat ibadah.
Sekalipun bangunan telah dibereskan sebisanya, suasana batin orang-orang belum pulih. Ada rasa takut yang berdiam di dada, seolah ada sesuatu yang besar baru saja mengguncang keyakinan yang selama ini mereka pegang. Malam-malam pun terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Dulu, nyanyian-nyanyian ritual masih terdengar dari kejauhan, doa-doa terlantun dengan penuh rasa percaya. Kini, yang tersisa hanya desahan napas panjang, perbincangan pelan yang penuh tanya, dan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Banyak yang memilih berdiam, namun sesungguhnya hati mereka penuh gejolak. Ada rasa hampa yang tidak mampu mereka pahami, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam hidup mereka. Sebagian masyarakat duduk termenung di depan rumah masing-masing, memandang langit tanpa tahu harus meminta apa. Mereka merasakan kegelisahan spiritual yang semakin dalam. Rasa takut bukan lagi sekadar takut pada kejadian fisik, melainkan ketakutan pada kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka yakini ternyata bisa runtuh, bisa hancur, bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Bukan hanya dinding dan patung yang roboh, tetapi ada sesuatu dalam batin mereka yang ikut runtuh. Di dalam hati banyak orang, mulai tumbuh pertanyaan yang selama ini mungkin tidak pernah berani mereka ucapkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap suci, yang dipandang sebagai lambang ketenangan dan penghormatan, justru menjadi penyebab kehancuran tempat yang dianggap paling suci? Mengapa kejadian seperti itu bisa terjadi di puncak ritual yang mereka yakini sebagai tanda kasih dan perlindungan dari kekuatan spiritual yang mereka hormati? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiran mereka, menimbulkan keguncangan yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Beberapa orang mencoba menenangkan diri dengan berkata kepada sesama bahwa ini mungkin hanya ujian, mungkin hanya kebetulan, mungkin hanya peristiwa biasa yang kebetulan terjadi di waktu yang tidak tepat. Namun hati mereka menolak untuk sepenuhnya percaya pada alasan itu. Ada suara kecil yang mulai berbisik di dalam jiwa, suara yang lembut namun kuat, seolah mengajak mereka untuk merenung lebih dalam mengenai arti iman, arti penyembahan, dan arti mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ada yang menangis diam-diam ketika malam tiba. Bukan karena luka fisik, melainkan karena luka batin yang sulit dijelaskan. Mereka merasa seperti anak yang kehilangan pegangan. Selama ini mereka hidup dalam kepastian tradisi, dalam keyakinan yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan. Kini, tradisi itu seakan berguncang, dan mereka tidak siap menghadapi getarannya. Mereka takut dianggap ragu, takut dianggap tidak setia, namun mereka juga tidak bisa memaksakan hati untuk tetap tenang. Di antara mereka, muncul orang-orang yang mulai memberanikan diri berbicara dalam lingkaran kecil, bukan untuk membantah keyakinan mereka sebelumnya, tetapi untuk mencari arti yang lebih dalam. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mungkin tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk, tentang kekuatan yang mungkin tidak selalu tampak sebagai sesuatu yang dapat disentuh. Mereka membicarakan tentang keutuhan iman, tentang keesaan, tentang sesuatu yang lebih besar dari simbol-simbol yang biasa mereka lihat. Sebagian lain memilih untuk menyendiri, mencari jawaban dalam kesunyian. Mereka duduk lama, menutup mata, memegang dada mereka sendiri, mencoba mendengar suara hati yang mungkin selama ini tenggelam oleh kebiasaan dan rutinitas. Di saat seperti itu, banyak yang menyadari bahwa selama ini mereka begitu sibuk mematuhi bentuk-bentuk ritual, tetapi lupa bertanya apakah hati mereka benar-benar menemukan kedamaian. Mereka menjalani kewajiban, tetapi apakah mereka benar-benar merasakan hubungan yang hidup dengan Tuhan? Kejadian yang mereka alami seakan membukakan tabir bahwa sesuatu yang bisa roboh, sesuatu yang bisa jatuh, mungkin tidak layak menjadi sandaran iman yang sejati. Iman seharusnya menjadi tempat bersandar yang paling kokoh, bukan sesuatu yang harus dilindungi, tetapi sesuatu yang melindungi. Dari kesadaran itulah, perlahan tumbuh keberanian untuk menerima bahwa mungkin selama ini ada ruang kosong dalam hati yang belum terisi sepenuhnya. Rasa takut pun perlahan berubah menjadi renungan mendalam. Mereka tidak lagi hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi mulai bertanya, apa makna di balik semua ini? Ada yang merasa peristiwa itu seperti panggilan halus, ada yang merasa itu sebagai teguran lembut, ada pula yang menganggapnya sebagai kesempatan untuk menemukan kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka cari dengan sungguh-sungguh. Seiring waktu, suasana hampa itu mulai berubah menjadi keinginan untuk mencari jawaban yang lebih jujur. Banyak hati yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka. Mereka tidak lagi hanya melihat dunia spiritual dari apa yang tampak di mata, tetapi mulai melihatnya dengan hati yang lebih peka.
Mereka mulai menyadari bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh tradisi, tetapi sesuatu yang dirasakan secara tulus dari dalam jiwa. Meski perjalanan ini masih panjang dan penuh kebimbangan, langkah kecil itu sudah dimulai. Dari rasa takut lahir keberanian untuk bertanya. Dari kehancuran lahir kesadaran untuk mencari. Dari air mata lahir kekuatan untuk menerima bahwa kebenaran kadang datang melalui kejadian yang paling tidak terduga. Mereka mungkin belum menemukan jawaban sepenuhnya, tetapi setidaknya mereka telah menemukan keberanian untuk tidak lagi menutup hati. Dalam diam yang penuh renungan, banyak yang mulai merindukan Tuhan yang benar-benar memberi ketenangan, Tuhan yang terasa dekat tanpa harus diwujudkan, Tuhan yang tidak bisa roboh dan tidak bisa runtuh karena Dia jauh melampaui apapun. Mereka merindukan iman yang tidak diguncang oleh peristiwa, tidak bergantung pada benda, dan tidak rapuh oleh keadaan. Mereka merindukan kedamaian yang sejati, yang tidak hanya memenuhi ritual, tetapi juga mengisi hati. Hari-hari setelah keguncangan batin itu berubah menjadi masa pencarian yang sunyi, namun penuh makna. Banyak hati yang sebelumnya tertutup kini perlahan terbuka seperti bunga yang sedang belajar mengenal cahaya. Mereka tidak lagi sekadar menatap langit dengan perasaan kosong, melainkan mulai berani bertanya dalam diri, siapa sebenarnya Tuhan yang selama ini aku cari? Di mana kedamaian yang selama ini aku rindukan? Pertanyaan itu membawa mereka pada langkah-langkah kecil yang penuh kehati-hatian. Tidak ada yang berani terang-terangan. Mereka memahami betapa kuatnya tradisi yang selama ini membentuk hidup mereka, betapa besar risiko yang mungkin harus ditanggung bila keraguan mereka terlihat oleh banyak orang. Maka, mereka belajar diam-diam. Mereka mendengar cerita dalam bisikan, membaca dalam sembunyi, dan berdiskusi dengan suara lirih agar tidak terdengar oleh telinga yang salah. Namun justru dalam kesunyian itu, hati mereka terasa lebih jernih. Mereka mulai mengenal tentang ketuhanan yang tidak diwujudkan dalam bentuk apapun. Tentang Tuhan yang esa, yang tidak membutuhkan patung untuk disembah dan tidak membutuhkan benda untuk dipuja. Tuhan yang tidak berada dalam ruang terbatas, tidak dipahat oleh tangan manusia, tidak diwakili oleh apapun selain keyakinan murni dalam hati. Konsep itu terasa asing pada awalnya, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat menyentuh. Mereka mendengar penjelasan bahwa Tuhan bukanlah makhluk yang membutuhkan penjagaan, bukan sesuatu yang bisa jatuh atau runtuh, bukan sesuatu yang harus didekati melalui perantara benda. Tuhan adalah yang maha hidup, yang maha mengatur, yang dekat dengan hati manusia tanpa jarak, tanpa batas, tanpa perantara. Pemahaman itu terasa seperti air sejuk yang menyentuh jiwa yang lama dilanda dahaga. Hati mereka bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa kagum yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam-malam yang dulu dipenuhi rasa cemas kini berubah menjadi malam renungan yang penuh haru. Di sudut-sudut rumah yang sunyi, beberapa orang menundukkan kepala, memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran Tuhan dalam cara yang baru. Mereka berdoa bukan lagi dengan kalimat hafalan yang diucapkan hanya karena kebiasaan, melainkan dengan kata-kata jujur dari hati yang sedang mencari. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan doa yang benar-benar hidup. Tidak ada patung, tidak ada sesajen, tidak ada simbol yang harus disentuh. Hanya hati yang berbicara langsung kepada Tuhan. Dan dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang mengalir lembut dalam dada. Ketenangan yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka temukan. Sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak kosong. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan benar-benar satu, Maha Kuasa, dan selalu dekat. Sebagian dari mereka merasa seperti baru saja menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Ada perasaan hangat yang menyelimuti jiwa mereka, seolah Tuhan menyentuh hati dengan cara yang lembut, menenangkan, dan penuh cinta. Mereka mulai mengerti bahwa iman bukan sekadar tentang ritual yang terlihat oleh mata manusia, bukan tentang tradisi yang dipaksakan oleh lingkungan, tetapi tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya yang begitu pribadi dan mendalam. Dalam proses belajar itu, mereka menemukan banyak penjelasan yang tidak hanya menyentuh emosi, tetapi juga memuaskan akal. Mereka memahami bahwa Tuhan yang esa tidak membutuhkan pembelaan manusia, tidak membutuhkan tempat khusus untuk keberadaannya, karena seluruh alam raya adalah bukti keberadaannya. Mereka melihat langit, melihat bumi, melihat segala kehidupan di sekitar mereka, dan menyadari bahwa semua itu adalah tanda kebesaran Tuhan yang sesungguhnya. Dan tanda itu jauh lebih nyata,
jauh lebih hidup daripada simbol apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Air mata pun sering jatuh tanpa mereka sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena haru. Selama ini mereka merasa telah mengenal Tuhan. Namun ternyata mereka baru benar-benar merasakan kedekatan dengannya ketika mereka berhenti memandang bentuk dan mulai memandang dengan hati. Mereka merasa kecil, merasa rapuh, tetapi sekaligus merasa dilindungi oleh kekuatan yang begitu besar. Ada rasa syukur yang perlahan tumbuh, meski mereka belum sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi pada hidup mereka ke depan. Dalam perjalanan spiritual yang diam-diam itu, mereka juga merasakan ujian baru. Ketakutan kehilangan tempat di tengah masyarakat, ketakutan akan penolakan dari orang-orang terdekat, serta keraguan apakah keputusan hati mereka kelak akan diterima oleh orang lain. Namun meskipun begitu, rasa damai yang mereka temukan jauh lebih kuat. Mereka mulai menyadari bahwa kebenaran yang menyentuh hati seharusnya tidak dikorbankan hanya demi penilaian manusia. Perlahan, sebagian dari mereka tidak hanya belajar, tetapi mulai yakin. Keyakinan itu tumbuh bukan karena paksaan siapapun, tetapi karena perjalanan batin yang jujur. Mereka merasakan bahwa menyembah Tuhan yang esa bukan sekadar keyakinan baru, tetapi jawaban atas kegelisahan panjang yang selama ini mereka pendam. Sebuah jawaban yang sederhana namun begitu dalam, Tuhan itu satu, tidak terbagi, tidak terikat oleh benda, dan selalu dekat dengan setiap hati yang mencarinya. Ada momen-momen yang begitu mengharukan ketika mereka berdoa dalam kesunyian untuk pertama kalinya dengan keyakinan baru. Tidak ada keramaian, tidak ada sorak pujian, tidak ada ritual megah. Hanya kesederhanaan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, mereka merasakan kemegahan iman. Mereka merasa lebih jujur, lebih dekat, dan lebih damai. Hati mereka bergetar bukan karena ketakutan akan hukuman, tetapi karena rasa cinta dan hormat yang tulus kepada Tuhan. Seiring waktu, semakin banyak hati yang merasakan hal yang sama. Mereka saling menguatkan, saling berbagi pengalaman batin, saling menenangkan dari ketakutan yang muncul. Dan yang paling membahagiakan bagi mereka adalah, untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa bahwa jalan yang mereka pilih bukan hanya warisan tradisi, melainkan pilihan sadar dari hati yang telah merasakan kebenaran. Bab ini menjadi titik penting dalam perjalanan mereka. Dari keguncangan lahir keberanian untuk mencari. Dari pencarian lahir pengetahuan. Dari pengetahuan lahir keyakinan. Dan dari keyakinan itu lahir kedamaian yang selama ini tidak pernah mereka temukan. Mereka belum tahu apa yang menanti di masa depan, tetapi satu hal sudah pasti. Mereka telah menemukan Tuhan dalam cara yang benar-benar menyentuh jiwa. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, di balik rasa takut yang masih menyelimuti, ada harapan baru yang tumbuh. Harapan untuk hidup dengan iman yang kokoh, harapan untuk menyembah Tuhan yang benar-benar esa, dan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih damai. Hati mereka kini tidak lagi kosong. Hati mereka telah mengenal keindahan keyakinan yang murni. Dan sejak saat itulah, perjalanan menuju cahaya yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Perjalanan menuju keyakinan baru itu ternyata tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ketenangan yang tumbuh di dalam hati memang terasa begitu indah. Namun di sisi lain, ada badai besar yang siap menerjang kehidupan mereka kapan saja. Sejak keyakinan akan Tuhan yang esa itu mulai bersemi dalam dada, kegelisahan lain ikut muncul. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan tradisi yang telah melekat sejak mereka lahir? Hari-hari mereka berubah menjadi pergulatan batin yang melelahkan. Di satu sisi, hati mereka telah menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sisi lain, dunia luar mengingatkan bahwa setiap langkah yang menjauh dari tradisi lama bisa mendatangkan ancaman. Mereka sadar bahwa masyarakat tempat mereka tinggal memegang erat keyakinan turun-temurun. Perubahan atas sesuatu yang begitu sakral bukanlah persoalan kecil, bukan sekadar perpindahan ritual, tetapi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap leluhur dan budaya. Banyak dari mereka yang mulai dihantui rasa takut. Takut kehilangan tempat dalam keluarga. Takut dipandang hina. Takut dicela, diusir, bahkan mungkin disakiti. Sejak kecil mereka diajari untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti keyakinan yang diwariskan. Bagaimana mungkin kini mereka harus berjalan di jalan yang berbeda? Ada yang duduk lama di sudut kamar, menahan tangis yang tidak sanggup lagi dibendung. Ada pula yang termenung di bawah langit malam, memandangi bintang sambil memohon petunjuk.
Hati mereka terus bertarung antara rasa cinta kepada keluarga dan rasa cinta kepada kebenaran yang kini mulai mereka yakini. Setiap detik terasa berat, seolah langkah yang akan diambil bukan sekadar keputusan hidup, melainkan taruhan masa depan. Tekanan sosial semakin terasa. Percakapan di tengah masyarakat mulai berubah. Ada tatapan curiga, ada bisikan halus yang sebenarnya terasa menyakitkan. Rumor mulai beredar bahwa ada sebagian orang yang mulai ragu kepada keyakinan lama. Meskipun tidak menyebut nama, semua orang tahu arah pembicaraan itu. Mereka hanya bisa menunduk, berusaha tetap tenang, meskipun hati terasa bergetar. Di rumah, tekanan terbesar justru datang dari orang-orang terdekat. Bagi sebagian keluarga, keyakinan adalah identitas. Perubahan keyakinan dianggap seperti memutuskan ikatan yang telah menyatu dengan darah. Ada suara keras yang melarang, ada air mata keluarga yang memohon, ada kata-kata yang menekan, seolah memilih jalan berbeda adalah dosa terbesar dalam kehidupan. Situasi itu membuat hati mereka semakin remuk. Mereka tidak ingin menyakiti siapapun. Mereka mencintai keluarga mereka. Namun, mereka juga tidak bisa memungkiri ketenangan yang telah mereka temukan. Banyak malam dilalui dengan hati bergetar. Mereka terbangun dengan napas berat, bertanya kepada diri sendiri apakah langkah mereka benar. Tapi setiap kali mereka kembali merenung, setiap kali mereka berdoa dalam kesunyian kepada Tuhan Yang Esa, hati mereka kembali tenang. Ada rasa damai yang luar biasa, rasa yakin bahwa Tuhan mendengar mereka, memahami mereka, dan tidak akan meninggalkan mereka. Ketenangan itu seperti cahaya lembut yang menyinari hati mereka di tengah gelapnya ketakutan. Meskipun dunia luar terasa menekan, meskipun ancaman seakan terus mendekat, iman yang tumbuh dalam dada mereka justru semakin kokoh. Setiap doa yang mereka panjatkan membuat air mata mengalir, bukan karena lemah, tetapi karena mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan yang begitu nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa dilihat oleh Tuhan, didengar, dan dipeluk dalam kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Perjuangan batin itu juga membawa mereka pada pemahaman baru tentang arti keberanian. Mereka menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi tentang berani jujur pada suara hati. Berani memilih kebenaran meskipun dunia mungkin tidak setuju. Berani meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti, demi sesuatu yang kini mereka yakini benar-benar memberi ketenangan jiwa. Meskipun banyak air mata yang jatuh, mereka perlahan belajar untuk menerima bahwa setiap keputusan besar memang menuntut pengorbanan. Jika menemukan kebenaran berarti harus melewati rasa sakit, maka mereka siap menanggungnya. Jika mendekat kepada Tuhan Yang Esa berarti harus menahan luka sosial, maka mereka rela menjalaninya. Sebab bagi mereka, apa artinya hidup jika hati tetap terpenjara oleh kebiasaan, sedangkan jiwa sudah menemukan rumahnya? Ada momen-momen yang sangat mengharukan ketika mereka berkumpul diam-diam, saling menguatkan, saling memeluk dalam kesunyian, dan saling meyakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka menangis bersama, bukan karena menyesal, tetapi karena perjalanan ini begitu berat sekaligus begitu berharga. Mereka tahu bahwa langkah yang akan mereka ambil bukan hanya pilihan hidup, tetapi juga pilihan iman. Akhirnya, tibalah saat di mana mereka harus menentukan arah. Tidak bisa selamanya mereka berada di tengah kebimbangan. Tidak bisa selamanya mereka menginjak dua tempat sekaligus. Dengan hati bergetar, mereka memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka memilih keyakinan baru yang telah menenangkan jiwa mereka. Mereka memilih untuk berpindah keyakinan, bukan karena benci pada tradisi lama, bukan karena ingin menentang siapapun, melainkan karena mereka ingin jujur pada kebenaran yang telah mereka rasakan dalam batin. Keputusan itu bukan keputusan yang diambil dalam emosi, bukan pula keputusan yang diambil karena pengaruh siapapun. Keputusan itu lahir dari perjalanan panjang, dari kegelisahan, dari pertanyaan, dari pencarian, dari renungan, dari pembelajaran, hingga akhirnya dari keyakinan yang tumbuh kuat. Dengan air mata menetes, mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, berharap bahwa langkah mereka diberkahi, dilindungi, dan dipermudah. Meski rasa takut belum sepenuhnya hilang, kedamaian dalam hati mereka jauh lebih besar. Ada perasaan lega yang tak terlukiskan. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. Mereka kini berdiri dengan keyakinan baru, namun dengan hati yang tetap penuh hormat pada masa lalu.
Mereka tidak menyesali perjalanan mereka sebelumnya, karena dari sanalah mereka belajar. Namun kini, mereka telah memilih arah baru, arah yang membawa mereka pada ketenangan sejati. Hari itu akhirnya tiba, hari yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, namun kini menjadi hari terpenting dalam hidup mereka. Tempat mereka berkumpul tidaklah megah. Bukan aula besar, bukan gedung berkilau, bukan pula tempat ibadah yang dihiasi kemewahan. Hanya sebuah tempat sederhana, lapang tetapi penuh kesungguhan. Dindingnya mungkin tidak seteguh tembok batu, langit-langitnya mungkin tidak dihiasi ukiran indah, namun suasana di dalamnya terasa jauh lebih agung daripada istana manapun. Bukan karena kemewahan yang terlihat mata, melainkan karena kekuatan iman yang mengguncang jiwa. Ribuan orang datang, bukan dengan tawa lebar atau langkah percaya diri, melainkan dengan hati gemetar dan napas yang terasa berat. Wajah-wajah itu berbeda usia, berbeda latar belakang, namun disatukan oleh satu tujuan, mencari kedamaian sejati. Mata mereka menyimpan cerita panjang tentang perjuangan batin, luka yang disembunyikan, serta harapan yang mereka bawa hingga hari itu. Ada rasa takut yang tak bisa dipungkiri, takut akan konsekuensi, takut akan masa depan yang belum jelas, takut akan reaksi dunia luar. Tetapi di balik ketakutan itu, ada harapan besar yang menyala kuat di dada mereka. Mereka duduk rapat, saling berdekatan seolah ingin saling menguatkan. Beberapa menundukkan kepala, sebagian memejamkan mata, dan tidak sedikit yang meneteskan air mata sejak sebelum apapun dimulai. Bukan karena kesedihan, tetapi karena hati mereka begitu penuh oleh rasa haru. Mereka sadar bahwa keputusan ini bukan keputusan kecil. Ini adalah titik balik hidup. Ini adalah langkah besar yang akan mengubah masa depan mereka selamanya. Suasana hening. Hanya suara napas tertahan, isak kecil yang coba ditahan, dan degup jantung yang terasa begitu keras di dada masing-masing. Dalam keheningan itu, mereka kembali teringat perjalanan panjang yang membawa mereka sampai ke titik ini. Mereka mengingat kegelisahan yang dulu menghantui hati, kejadian besar yang mengguncang keyakinan mereka, pencarian sunyi yang mereka lakukan, hingga kedamaian yang mereka temukan dalam keyakinan baru tentang Tuhan yang Esa. Semua kenangan itu mengalir dalam pikiran mereka, membuat hati mereka semakin mantap. Kemudian, suara panduan pelan terdengar, lembut namun penuh wibawa. Suara itu tidak memaksa, tidak mengancam, tidak meninggikan diri, hanya mempersilakan mereka untuk mengikuti, bila hati mereka benar-benar siap. Saat itu, dada mereka terasa sesak oleh haru. Mereka saling memandang, tidak dengan kebimbangan, melainkan dengan keyakinan yang telah matang. Dan tanpa perlu aba-aba yang rumit, ribuan suara mulai menyatu. Mereka melafalkan kalimat syahadat dengan suara yang bergetar. Ribuan suara menjadi satu irama yang mengguncang langit, seolah setiap kata yang diucapkan membawa air mata dan doa yang begitu dalam. Suara itu tidak keras, namun penuh kekuatan. Tidak lantang, namun terasa menggema hingga ke dasar hati siapapun yang mendengarnya. Setiap kata keluar dari bibir mereka dengan penuh kesadaran, penuh cinta, penuh ketundukan kepada Tuhan yang Esa. Saat kalimat itu selesai diucapkan, suasana pecah oleh tangisan haru. Bukan tangisan kesedihan, bukan pula tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan kebahagiaan yang begitu tulus. Air mata yang jatuh hari itu bukanlah air mata duka, melainkan air mata kelahiran kembali. Mereka merasa seolah beban berat yang selama ini membelenggu akhirnya terlepas. Seolah dinding gelap yang menghalangi hati selama ini runtuh, digantikan oleh cahaya lembut yang menyelimuti jiwa mereka. Ada yang memeluk dirinya sendiri sambil menangis bahagia. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, tidak mampu menahan getaran dalam dada. Ada yang menengadah ke langit, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Dan ada pula yang hanya terdiam, namun matanya berbicara tentang kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka semua merasakan hal yang sama, seakan mereka dilahirkan kembali sebagai pribadi yang baru. Yang paling terasa berbeda adalah kedamaian di dalam hati mereka. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada benda, tidak bergantung pada simbol, tidak bergantung pada tradisi lahiriah, tetapi lahir dari hubungan yang langsung antara hamba dan Tuhannya. Mereka merasa begitu dekat dengan Tuhan, seolah tidak ada jarak, tidak ada batas, tidak ada penghalang. Mereka tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa kosong.
tidak lagi dihantui keraguan. Yang ada hanyalah ketenangan yang menenangkan jiwa. Di tengah kebahagiaan itu, mereka juga menyadari bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Mereka tahu mungkin akan ada penolakan, cemooh, bahkan ancaman. Akan ada pintu yang tertutup, hubungan yang mungkin retak, dan masa depan yang belum sepenuhnya jelas. Namun kali ini, ketakutan itu tidak lagi sebesar sebelumnya. Karena kini mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang Esa yang telah menuntun mereka sampai di titik ini tidak akan meninggalkan mereka. Mereka mulai saling menggenggam tangan, saling menguatkan dengan tatapan penuh kasih, seolah mengatakan, kita tidak sendiri. Kebersamaan itu menjadi sumber kekuatan. Dalam satu tempat sederhana itu, ribuan jiwa kini terikat bukan karena tradisi, bukan karena garis keturunan, tetapi karena iman yang sama. Mereka kini seperti satu keluarga besar yang baru lahir, bersatu dalam keyakinan, saling menopang dengan cinta. Bagi sebagian dari mereka, langkah ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Mereka merasa seperti bayi yang baru mengenal dunia, rapuh, lembut, namun penuh harapan. Mereka ingin belajar lebih banyak, memahami lebih dalam, dan menjalani hidup sebagai manusia yang lebih baik. Mereka ingin menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh syukur, dan penuh ketundukan kepada Tuhan yang Esa. Mereka tidak lagi ingin hidup hanya karena kebiasaan, melainkan karena keyakinan. Di dalam hati mereka, tumbuh tekad yang kuat. Mereka ingin menjaga iman ini, melindunginya, merawatnya, dan menjadikannya cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tidak ingin lagi kembali pada kegelisahan lama, karena kini mereka telah mengenal ketenangan sejati. Mereka tidak ingin lagi hidup dalam kebingungan, karena kini mereka telah menemukan arah yang jelas. Hari itu bukan hanya hari perpindahan keyakinan. Hari itu adalah hari kemenangan hati atas ketakutan. Hari ketika keberanian mengalahkan tekanan. Hari ketika mereka memilih mendengar suara jiwa yang paling jujur. Hari ketika ribuan hati menemukan rumahnya. Dan ketika matahari hari itu mulai turun perlahan, meninggalkan sinar keemasan yang lembut, mereka melangkah keluar dengan hati yang jauh lebih ringan. Wajah mereka mungkin masih dipenuhi sisa air mata, tetapi mata mereka memancarkan cahaya ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Mereka kini melangkah bukan lagi sebagai orang yang bimbang, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang telah menemukan Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah hari ketika ribuan suara bersatu dalam satu kalimat suci. Hari ketika air mata bukan lagi lambang duka, melainkan lambang kebahagiaan tertinggi. Hari ketika mereka benar-benar merasa dilahirkan kembali, lebih damai, lebih yakin, dan lebih dekat dengan Tuhan yang Esa. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa seperti membuka lembaran baru dalam hidup. Tidak ada lagi keraguan tentang arah yang ingin dituju, meski kenyataan di luar tidak selalu ramah. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, tetapi hati mereka kini dipenuhi sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tulus, damai yang dalam, dan keyakinan yang kokoh bahwa hidup ini akhirnya menemukan maknanya. Di tempat tinggal sederhana yang kini mereka sebut rumah iman, hari-hari dimulai dengan belajar. Mereka tak malu bertanya, tak malu mengakui bahwa masih banyak yang belum mereka pahami. Setiap gerakan ibadah yang mereka lakukan terasa begitu berarti. Bukan sebatas ritual, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukur atas kesempatan untuk mengenal Tuhan yang satu dengan cara yang begitu dekat, begitu lembut, dan penuh cinta. Ada kehangatan baru yang tumbuh di antara mereka. Jika dulu hidup terasa penuh beban, kini setiap kesulitan justru menjadi ruang untuk saling menguatkan. Saat salah satu dari mereka merasa takut, yang lain menopang dengan kata-kata lembut yang menenangkan. Saat ada yang menangis karena kehilangan banyak hal di masa lalu, yang lain hadir dengan pelukan tulus dan doa yang sederhana. Semoga hati tetap dikuatkan, semoga langkah tetap diteguhkan. Mereka mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang lebih teratur. Setiap ibadah menjadi momen refleksi, saat jiwa berbicara dengan penuh haru kepada Sang Pencipta. Ada detik-detik ketika air mata jatuh tanpa disadari, bukan lagi karena ketakutan atau tekanan, tetapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali, dengan jiwa yang lebih bersih dan tujuan hidup yang lebih jelas. Dalam perjalanan baru ini, tantangan memang tidak berhenti datang. Ada pandangan sinis dari sebagian orang di luar sana. Ada cibiran, ada penolakan,
Bahkan ada ancaman yang mencoba menggoyahkan langkah mereka. Namun anehnya, hati mereka tidak lagi mudah goyah seperti dulu. Mereka telah menemukan pegangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mereka belajar bahwa keyakinan tidak membutuhkan teriakan untuk dibuktikan. Cukup dibawa dalam ketenangan, dijaga dengan kesabaran, dan dipelihara dengan keikhlasan. Setiap hari, mereka juga belajar saling menguatkan secara nyata. Jika ada yang kekurangan makanan, yang lain dengan senyum ringan berbagi apa yang dimiliki. Jika ada yang sakit, mereka merawat satu sama lain dengan tulus. Mereka membentuk lingkaran kecil kebersamaan, bukan berdasarkan darah atau hubungan keluarga, tetapi berdasarkan persaudaraan hati yang disatukan oleh keyakinan dan perjuangan yang sama. Di dalam kebersamaan itulah mereka menemukan arti rumah yang sebenarnya. Pelajaran demi pelajaran tentang ibadah dan akhlak mereka jalani dengan penuh kesungguhan. Mereka belajar bukan hanya bagaimana berdoa, tetapi bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Mereka belajar menahan amarah, belajar memaafkan, belajar menerima bahwa kehidupan tidak selalu seperti yang diharapkan, tetapi selalu membawa hikmah jika dihadapi dengan hati yang lapang. Setiap nasihat yang mereka dengar seperti meneteskan embun ke dalam jiwa, menenangkan luka lama dan menghidupkan kembali semangat yang pernah padam. Malam-malam mereka kini tidak lagi penuh kecemasan seperti dulu. Di tengah sunyi, mereka berbicara kepada Tuhan dengan bahasa hati. Tidak panjang, tidak berlebihan, tetapi jujur. Mereka meminta kekuatan, meminta perlindungan, dan memohon agar iman yang telah mereka temukan tidak pernah diambil kembali. Dalam keheningan itu, mereka sering merasakan seolah ada pelukan tak terlihat yang menenangkan dada, membuat mereka yakin bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Mereka pun mulai membangun kehidupan baru dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Ada yang mulai berdagang kecil-kecilan, ada yang bekerja dengan peluh yang tulus, ada yang membantu mengajar dan berbagi pengetahuan tentang iman kepada mereka yang juga sedang mencari kebenaran. Mereka tidak memaksa siapapun, tidak memaksa dunia untuk mengikuti mereka. Mereka hanya ingin membuktikan lewat sikap dan perbuatan bahwa ketenangan sejati benar-benar ada, dan mereka telah menemukannya. Perjalanan ini juga mengajarkan mereka arti syukur. Dulu, mereka sering mengeluh tentang banyak hal, tentang hidup yang berat, tentang kesulitan yang tak pernah usai. Namun kini, setiap hal kecil terasa begitu berarti. Segelas air hangat setelah ibadah terasa sangat nikmat. Senyum sesama saudara seiman terasa seperti hadiah besar. Bahkan kelelahan pun terasa indah, karena semua dilakukan dengan hati yang ikhlas. Dalam kebersamaan itu, seringkali mereka saling bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana mereka dulu tersesat dalam kebingungan, tentang ketakutan yang pernah membelenggu, tentang keraguan yang nyaris membuat mereka menyerah. Dan setiap kali mengingat semua itu, mereka hanya bisa menunduk haru. Betapa lembutnya cara Tuhan membimbing mereka. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman, tetapi dengan sentuhan yang pelan namun pasti, hingga akhirnya membawa mereka pada cahaya yang begitu menenangkan. Perubahan juga terlihat dari sikap mereka terhadap orang lain. Jika dulu mereka mudah curiga, kini mereka berusaha memandang dengan kasih. Jika dulu hati mereka keras, kini perlahan melembut. Mereka tidak lagi ingin menyakiti siapapun, bahkan mereka yang pernah menyakiti mereka sekalipun. Mereka mulai memahami bahwa kedamaian sejati tidak datang dari membalas luka, tetapi dari memaafkan dan melepaskan beban yang tidak perlu lagi dibawa. Komunitas kecil yang mereka bangun tumbuh menjadi ruang penuh kasih sayang. Anak-anak belajar dengan riang, para muda bersemangat memperdalam ilmu, dan yang tua menemukan ketenangan yang mungkin tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada perbedaan kasta, tidak ada yang merasa lebih mulia dari yang lain. Mereka berdiri sejajar, sama-sama hamba, sama-sama mencari ridha Tuhan. Hari-hari terus berjalan, dan meskipun berbagai cobaan kadang datang tiba-tiba, mereka telah memiliki fondasi yang kuat. Setiap kali badai datang menghampiri, mereka kembali bersandar pada keyakinan yang mereka pilih dengan air mata dan keberanian. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan selalu mulus, tetapi mereka juga yakin bahwa selagi tetap berada di jalan yang benar, tidak ada satupun kepedihan yang sia-sia. Pada akhirnya, mereka menyadari satu hal yang begitu besar. Hidayah benar-benar datang dengan cara yang tak terduga. Tidak selalu lewat kejadian besar, kadang lewat kejadian kecil yang pelan namun meninggalkan jejak mendalam. Dan keberanian mereka untuk mengikuti bisikan kebenaran di dalam hati ternyata
menghadirkan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Cerita mereka pun menjadi saksi bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Bahwa orang yang dulu penuh ketakutan bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Bahwa mereka yang dulu merasa hampa bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan bahwa siapapun yang berani memilih kebenaran, meski harus menanggung risiko besar, pada akhirnya akan menemukan kedamaian yang tak ternilai. Mereka kini melangkah maju, bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang telah menemukan arah. Dengan hati yang lebih tenang, iman yang lebih kokoh, dan rasa syukur yang tak pernah putus, mereka menjalani hidup baru mereka. Di dalam diri mereka tersimpan satu keyakinan teguh. Selama mereka bersama Tuhan yang satu, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan itulah kebahagiaan terbesar yang kini mereka miliki.